Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Bahasa merupakan sebuah produk budaya karena dengan bahasa manusia bisa berkomunikasi dan dengan bahasa manusia bisa berinteraksi sesama lain. Tentu karena bahasa ini merupakan sebuah produk budaya mengalami beberapa sejarah yang sangat panjang, termasuk juga istilah-istilah yang terdapat dari sebuah bahasa. Di Indonesia, bahasa daerah tentunya memiliki berbagai macam perbedaan dan uniknya Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia menduduki dudukan kedua setelah Papua Nugini dengan bahasa daerah yang sangat banyak. Nah, dari berbagai macam istilah-istilah yang ada di dalam bahasa Indonesia, ada sebuah istilah yang sangat kental dengan nuansa negatif atau bahkan stigma negatif dari masyarakat. Nah, istilah tersebut adalah istilah bajingan. Istilah bajingan ini identik sekali dengan penjahat, dengan orang yang sangat berbau kriminal, ataupun syarat dengan orang-orang yang berbuat ketidakbaikan, penuh dengan keonaran. Padahal sebetulnya kalau ditarik dari segi sejarah, kata bajingan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang jahat. Bahkan kata bajingan ini sangat identik dengan orang yang berjiwa penolong. Kenapa bisa terjadi pergeseran makna dari kata bajingan? Ini akan kita coba kaji dan bagaimana sejarahnya kata bajingan itu terbentuk. Kalau penasaran, jangan skip videonya, kita putar dulu intronya, ayo kita belajar bersama. Kalau kita mendengar kata bajingan, terutama di daerah yang rawan kriminal, maka kita akan langsung tertuju kepada sesosok penjahat, kemudian perampok, ataupun penyamun, atau bahkan mantan residivis. Karena kata bajingan itu sangat identik dengan nuansa kejahatan, stigma negatif, dan sangat dibenci oleh beberapa masyarakat. Ya, semua seantero Indonesia sepakat bahwa kata bajingan itu memang adalah kata yang tidak baik, dan tentunya orang yang menyandang bajingan adalah orang yang tentunya berbuat keonaran di masyarakat. Ya, syarat dengan kriminal dan sebagai mana mestinya bajingan itu akan dibenci di dalam komunitas masyarakat. Karena biar bagaimanapun kata bajingan itu seolah-olah tiada ampun baginya. Karena dengan orang berperilaku seorang penjahat, kemudian perampok ataupun begal, maka dia biasanya oleh masyarakat disebut dengan kata bajingan. Sebetulnya kata bajingan itu banyak sekali versinya ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bajingan itu sendiri identik dengan pertama adalah nuansa negatif atau stigma masyarakat yang mengerucut kepada orang yang berbuat jahat. Kemudian yang kedua adalah bajing. Bajing itu merupakan seekor hewan pengerat yang tentunya pandai melompat atau sejenis dengan tupai. Kemudian ditambahi imbuhan an, maka maknanya berganti menjadi bajingan atau yang disebut dengan penjahat. Tapi bagaimana sejarahnya kata bajingan itu? Sejak kapan kata bajingan ini muncul? Nah, menariknya adalah sejarah kata bajingan itu ternyata tidak ada hubungannya dengan seorang penjahat. Bahkan menurut sejarah, kata bajingan ini adalah suatu orang yang sangat terpuji, pemberani, kemudian dia adalah orang yang sangat berjasa di mata masyarakat. Nah, kapan asal muasal kata bajingan itu ada di masyarakat? Nah, ini ada hubungannya dengan masyarakat Jawa ya, karena memang di Jawa itu kebudayaannya sangat kental sekali, dan di Jawa itu merupakan pulau yang sangat identik dengan nuansa-nuansa magis. Kemudian masyarakatnya juga sangat memegang teguh kepercayaan zaman dulu. Jadi kata bajingan ini muncul, ada yang berpendapat bahwa kata bajingan ini muncul di era kepemimpinan Sultan Agung, tepatnya di daerah Jawa Tengah atau di Mataram, ya, Mataram Islam pada waktu itu. Jadi bajingan ini itu asal muasalnya adalah dari Mbah Jingan. Siapa Mbah Jingan itu? Mbah Jingan itu ternyata menurut sejarah adalah seorang yang
menginspirasi untuk membuat sebuah gerobak kuda. Jadi Mbah Jingan itu adalah pencetus kereta, bukan kereta kuda, kereta sapi maksud saya ya. Jadi dulu di zaman Mataram kuno, di Mataram Islam, di Kesultanan, di kepemimpinan Sultan Agung itu, ada seorang yang bernama Mbah Jingan, di mana Mbah Jingan ini pencetus gerobak sapi. Jadi gerobak sapi pada waktu itu merupakan moda transportasi yang sangat berguna bagi masyarakat. Karena memang bisa mengangkut barang dengan muatan yang sangat banyak. Karena dulu ada kereta kuda dan kereta sapi. Kalau kereta kuda sangat mahal, sehingga alternatif pilihannya adalah kereta sapi atau gerobak sapi. Nah, gerobak sapi itu sebetulnya secara dimensi dia lebih besar daripada kereta kuda karena menggunakan tenaga sapi yang tentunya menjadi alternatif. Orang yang tidak punya kereta kuda bisa memakai gerobak sapi untuk moda transportasi, untuk mengangkut atau kargo semacam itu di zaman dulu. Nah, pencetusnya adalah Mbah Jingan. Nah, Mbah Jingan itu hidup di daerah Mataram, di Kesultanan kepemimpinan Sultan Agung pada waktu itu. Nah, hal ini diungkapkan oleh salah satu pendiri pangguyuban gerobak sapi di daerah Jawa Tengah ya. Jadi beliau mengatakan bahwa Mbah Jingan itu memang asalnya dari Mataram. Kemudian karena penamaannya sangat sulit dan akhirnya lidah Jawa itu mengalami pergeseran makna, maka lama-kelamaan Mbah Jingan ini disebut dengan Mbajingan. Karena lama-lama menjadi pergeseran lagi, akhirnya menjadi bajingan. Nah, entah kenapa seolah-olah kata bajingan itu sampai detik ini menjadi stigma negatif di masyarakat. Itu yang pertama ya, jadi bajingan itu berasal dari Mbah Jingan, seorang pencetus gerobak sapi di masa Kesultanan Mataram Islam. Kemudian sejak kapan kata bajingan itu identik dengan penjahat? Jadi dulu ketika ada kereta atau gerobak sapi itu tengah melintas di suatu wilayah di Mataram, ada perampok yang merampoknya. Kemudian bergantilah nama bajingan. Sejak saat itu kata bajingan sangat identik dengan penjahat. Jadi dulu ada perampok yang memang berbuat jahat kepada orang yang memakai gerobak sapi pada waktu itu, sehingga dia dirampok dan akhirnya perampoknya itu lari dan akhirnya timbullah kata bajingan. Ya, jadi bajingannya itu sebetulnya bukan satu orang, memang pencetusnya adalah Mbah Jingan, tetapi di masa itu banyak sekali profesi-profesi Mbah Jingan. Walaupun misalkan orangnya namanya Sukiman, kemudian dia berprofesi sebagai sopir gerobak sapi, maka sopir gerobak sapi tersebut namanya juga bajingan. Namanya Mbah Jingan begitu. Namanya juga bajingan. Jadi walaupun namanya Sukri, Supriyadi ataupun Syukur, kalau misalkan dia adalah sopir dari gerobak sapi, maka namanya juga Mbah Jingan ya, yang asalnya dari Mbah Jingan, penemu atau pencetus dari gerobak sapi tersebut. Sehingga lama-kelamaan masyarakat akhirnya memakai, khususnya di masyarakat Jawa Tengah, dan akhirnya menyebar ke Jawa Timur sampai ke Jawa Barat, bahkan sampai ke wilayah-wilayah di Indonesia yang lain. Akhirnya kata bajingan sejak saat itu identik dengan kata-kata kekerasan ataupun stigma negatif di masyarakat. Karena memang kata bajingan itu asal-muasalnya dari sebuah peristiwa perampokan yang terjadi di gerobak sapi yang ada di daerah Jawa Tengah pada waktu itu. Sehingga itulah kronologis atau sejarah bagaimana munculnya kata bajingan dan bagaimana kata bajingan itu memiliki stigma negatif di mata masyarakat hingga saat ini. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bajingan bagi diri kita sendiri dan bagi negara kita tercinta ini. Kita menjaga dan kita mari merawat dan usahakan kita jangan menjadi bajingan untuk siapapun. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau ada keterangan yang kurang lengkap, silahkan dikomentari di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.